Ketemu bersama saya Dr. Andika Setiawan, your amazing mentor, dan di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih gejala-gejala kalau teman-teman, keluarga, sahabat, tetangga terkena virus corona COVID-19. Dan Anda harus tahu gejala-gejalanya, dan setelah Anda tahu gejala-gejalanya, ya, Anda harus tahu harus lapor kemana. Dan parahnya lagi, ya, saya dengar kabar 80-85% orang sekarang yang positif COVID-19 itu tidak menunjukkan gejala atau asimptomatis. Jangan-jangan Anda termasuk. Tonton videonya supaya kita bisa tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Andika Setiawan di channel kesayangan Anda, Amazing Life Project. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kenapa saya pengen Anda men-share ini video-video ini? Karena kita sekarang butuh sekali membumikan, mengedukasikan coronavirus, ya, bagaimana bisa mencegahnya dan bagaimana bisa memberantasnya. Ingat, kita hidup di Indonesia yang semua serba, saya harus mengatakan ini serba kekurangan. Alat tesnya kekurangan, bed rumah sakit juga masih kekurangan, dokter juga masih kurang, jumlah perawat juga pasti masih kurang. Sedangkan pasien-pasien, kalau kita belajar dari case di negara Iran, negara di Italia, lonjakannya luar biasa. Dan Anda harus bersiap-siap, Anda harus bersiaga. Supaya apa? Supaya Anda dan keluarga Anda, kalau ada yang memang menunjukkan gejala-gejala yang akan saya bahas ini, Anda tahu harus lapor kemana dan Anda harus tahu berbuat apa. So, kita akan bahas apa saja gejala-gejala kalau teman-teman terkena dengan virus corona atau COVID-19, ya, lebih tepatnya. Dokter dan ilmuwan hingga kini masih berusaha memahami gambaran lengkap virus corona karena gejalanya bisa ada, tapi sekarang saya sering sebut bahwa virus ini sangat-sangat vulnerable, sangat-sangat mudah untuk bermutasi, bereplikasi, berkembang biak, sehingga saya pengen teman-teman fully waspada. Kenapa? Karena jangan-jangan walaupun teman-teman tidak menunjukkan gejala-gejala yang jelas, subklinis, ya, nggak terlalu jelas atau bahkan asimptomatis, jangan-jangan teman-teman juga positif COVID-19. Tapi seperti apa yang sangat jelas? So, kalau teman-teman melihat gejala-gejala ini atau merasakan ini, segera laporkan kepada pihak berwenang. Yang pertama, Anda demam, ya. Biasanya normalnya Anda 36, ya, maksimal 37 derajat Celcius. Kalau Anda sudah merasakan demam, punggung Anda pegang merasa panas, ya. Kalau Anda sudah demamnya kok kayaknya nggak turun-turun, ya, Anda harus sudah mulai curiga. Terus batuk, dan biasanya batuknya kering, guys, ya, batuknya kering, nggak berdahak. Jadi batuk kering dia kayak ada fibrosis, seperti ada tanda kutip gampangnya luka lah, ya, di paru-paru, ada jaringan, ada iritasi, ada pembengkakan jaringan, jaringan di paru-paru Anda yang mengalami jaringan parut bahasanya gitu, ya. Ya, intinya Anda sakit lah, mulai sesek terasa dan napasnya mulai berat, sesak nafas. Ya, jadi batuknya tuh kayak batuk kering. Kalau saya pelajari banyaknya yang tidak mengeluarkan dahak dan terasa sesak nafas berat. Terus juga seringkali menimbulkan rasa sakit kepala, dan banyak juga pasien COVID-19 lainnya melaporkan, ya, terasa sakit tenggorokan karena memang virus COVID-19 ini dia menyerang saluran pernafasan, pilek, meler-meler, dan juga mungkin muntah-muntah. Dan ini semua adalah gejala-gejala yang mungkin menunjukkan sangat positif kalau Anda mengidap, ya, virus corona atau COVID-19 ini. Mudah-mudahan enggak. Dan saya lagi ingin mengingatkan kepada teman-teman, banyak yang subklinis bahkan asimptomatis, tidak menunjukkan gejala, tapi mereka positif COVID-19. Dan ini bahayanya adalah mungkin Anda bisa tahan, ya, Anda mungkin punya antibodi yang baik, tapi ketika Anda menjadi carrier dan Anda menyebarkan virus tersebut, well, ini yang menjadi bahaya.
So, apa yang harus dilakukan ketika Anda memiliki gejala? Yang pertama, tetap di rumah jika kondisi badan tidak fit agar tidak menulari orang lain. So, yang pertama, stay at home. Yang kedua, gunakan masker dan jaga etika bersin dan batuk. Yang ketiga, hubungi hotline Kemenkes di nomor 021 521 0411 ya, di bawah ini ditunjukkan, atau 081 2121 23119. Anda bisa lihat, catat ya, dan sebarkan video ini dan nomor telepon ini, dan ceritakan lengkap kondisi fisik dan riwayat perjalanan Anda. Anda mungkin baru pulang dari luar negeri, atau ada tahu teman Anda yang dalam sebuah, kalian ada di Bogor ya, saya tinggal di Bogor, ada sebuah seminar ya, terus ada 8 orang positif, ada yang sudah ke Solo dan meninggal 2, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kalau Anda punya riwayat seperti itu, Anda harus laporkan. Yang kelima, pihak berwenang akan mengarahkan Anda pada rumah sakit dan tindakan yang tepat. Pertanyaan berikutnya adalah, harus ke rumah sakit mana jika ingin periksakan diri? Di kolom deskripsi Anda bisa lihat ya alamat-alamat di 34 provinsi. Semoga Anda bisa mendapatkan manfaat yang jelas dari kolom deskripsi di mana daerah Anda harus kontak rumah sakit yang mana. So guys, stay healthy, stay at home, pastikan pola hidup bersih dan sehat Anda lakukan supaya Anda terbebas dari virus COVID-19. Saya Andika, subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.